Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita masuk ke tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran kelima. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi manfaat organ gerak manusia secara peduli. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf secara bertanggung jawab. Dengan mengamati, siswa dapat menyebutkan kelainan otot pada manusia secara percaya diri. Dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat komik sesuai teks. Kita masuk ke pembelajaran ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengenal macam-macam kelainan pada tulang. Hari ini, kita akan mempelajari macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Jadi, kita akan mempelajari kelainan pada alat gerak aktif dari manusia, yaitu otot. Apa saja macam-macam kelainannya? Yang pertama, hipermetropi. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Umumnya terjadi pada atlet binaraga dan kebugaran. Kita bisa lihat, ini adalah gambar otot normal. Kemudian, setelah dilakukan aktivitas atau kegiatan yang terus-menerus secara berlebihan, ototnya menjadi membesar. Kelihatan ya bedanya ya. Ini yang merah ini otot, yang ini membesar. Biasanya terjadi pada atlet binaraga, seperti kemarin kita mempelajari tentang adik Rai. Ini yang normal, bentuknya seperti ini. Yang telah mengalami atau diberikan aktivitas yang terus-menerus akan membesar seperti ini. Selanjutnya, kebalikan dari hipertrofi yaitu atrofi. Apa itu atrofi? Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, melemah. Fungsi ototnya menurun. Hal ini disebabkan karena adanya penyakit polimyelitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Penyebab lain adalah otot yang sudah lama tidak bekerja, biasanya pada orang yang lama terbaring sakit. Dilihat dari luar, bentuk atrofi seperti ini, bagian ototnya mengecil. Jika kita lihat bagian dalamnya, yang normal adalah seperti ini. Ini gambar otot normal. Kemudian ketika mengalami atrofi, otot mengecil, lemah, dan fungsinya menurun, gambarnya seperti ini. Terlihat ya bedanya. Yang ketiga, gangguan atau kelainan otot yang ketiga adalah stiff atau kaku leher. Seperti pada gambar, kaku di bagian leher. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapezius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Jadi kaku leher biasanya karena kita salah gerak. Misal kita menengok secara tiba-tiba atau terkadang kita mengangkat suatu benda secara tiba-tiba. Maka akan mengalami stiff atau kaku leher. Yang selanjutnya adalah tetanus. Tetanus yaitu kelainan otot karena adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Ini adalah kelainan-kelainan atau gangguan dan penyakit otot pada manusia. Materi selanjutnya yaitu menentukan ide pokok. Kalian bisa melihat buku kalian halaman 172. Ada bacaan yang berjudul salah bantal. Kita akan melihat atau mencari ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Paragraf yang pertama,
Sudah 2 hari ini leherku sakit, kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setauku ini penyakit salah bantal. Ini adalah paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Bisanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Itu paragraf kedua. Selanjutnya, paragraf ketiga. Menurut Dr. Melia Waryanto, SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis. Tengeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada, paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Ini adalah 3 paragraf dari bacaan salah bantal. Kita akan menentukan ide pokoknya. Ide pokok paragraf pertama berada pada kalimat pertama, yaitu sudah 2 hari leherku sakit. Ini ide pokoknya. Selanjutnya, ide pokok paragraf kedua adalah salah bantal. Dan ide pokok paragraf ketiga adalah salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak dapat digerakkan ke kanan dan ke kiri. Ini adalah ide pokok dari 3 paragraf pada bacaan salah bantal. Untuk selanjutnya, kalian bisa menentukan ide pokok dari paragraf-paragraf berikutnya. Selanjutnya, kita membahas tentang komik. Masih ingatkah kalian apa itu komik? Iya, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Komik biasanya dicetak di atas kertas ya, dan dilengkapi dengan teks. Teks biasanya ditulis di dalam gelembung-gelembung seperti pada gambar berikut. Ini adalah cuplikan komik dari bacaan salah bantal. Ada gambar, ada 2 anak sedang berdiskusi atau sedang mengobrol. Kemudian teksnya dituliskan di dalam gelembung-gelembung seperti ini. Ini adalah contoh komik. Setelah mengetahui tentang komik dan kalian kemarin telah membuatnya, apakah ciri-ciri komik? Ciri-ciri komik yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Jadi, bahasa yang digunakan dalam komik adalah bahasa sehari-hari, yaitu bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan apa yang terkandung dalam komik tersebut, dalam cerita tersebut. Yang keenam, menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang artinya jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Ini adalah ciri-ciri komik. Pembelajaran hari ini selesai sampai di sini ya. Mohon maaf atau apabila banyak salah-salah kata. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.